kehidupan anak-anak. Nah, boleh ada yang menulis siapa yang tadi? Nah, kita ngobrol ya. Generasi hari ini, Bapak Ibu teman-teman, kita santai aja ya, santai ya. Kira-kira masalah apa yang paling menghancurkan karakter anak-anak? Bebas kita ngobrol, kan ini kan workshop sharing ya. Ada 5 hal, tolong sebutkan, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Oke? Kira-kira apa yang generasi ini virus yang menghancurkan karakter anak-anak kita? Oke, siapa aja? Silakan. Nanti tulis ya. Gadget. Oke, gadget. Oke. Jadi tidak habis waktu untuk gadget ya, termasuk papa mamanya. Apa lagi? TikTok. Ya, itu ada hubungan TikTok, HP itu sama sejenis ya. Ada lagi yang lain? Apa? Mager bergerak ya, susah kalau cari ya. Mager ya. 2 mager. Oke. Pergaulan Pak. Pergaulan kemana-mana. Yang pergaulannya apa? Sama temen-temennya. Teman-temannya kan bagus pergaulannya masih pergaulan apa? Sekelas tuh ada yang beda-beda karakter. Beda-beda, membeda-bedakan atau pengaruhnya negatif? Ya kalau anaknya misalnya kurang bergaul, dia diituin Dibully. nggak diajak ngomong, nggak diajak ngomong. Oh iya, dibullying ya? Bullying ya? Bullying. Yang serius pada tanda ya. Jadi MPO gitu Pak. Nah tadi yang ketiga teh bullying. Nah benar guys. Kita santai ya. Apa lagi kelihatannya? Hah? Apa? Tukang gunting? Gak macam-macam ini. Ini sapohong ini. Apa kira-kira apa ya? Jerak. Berak, minuman keras ya, sejenisnya, berak, narkoba dan yang lain-lain lah, ya. Waduh, ya. Apa disebutnya itu? Edik ya. Oke, apa lagi teman-teman? Oh, berak. Memang suka minum? Masa gak suka minum? Suka tuh, air putih. Ya, sejenisnya. Ada lagi? Apa lagi? Emosional. Bukan ngamuk. Bagaimana mamanya, bapaknya bukan ngamuk. Loh. Apa lagi? Silakan aja kita ngobrol kan. Silakan. Apa ya kira-kira anak kita atau menurut pengamatan kita sebagai orang tua atau sebagai pembawa atau sebagai pengajar, apa ya yang menghancurkan karakter hari sekarang? Nah, kurang waktu kebersamaan. Jadi inginnya tuh main di luar terus. Gitu. Mama papanya terus sibuk. Ini pengakuan atau apa? Ya, kesibukan. Terus iya kesibukan. Aduh, apa lagi? Aduh, ini kan untuk anak-anak kita kan, termasuk untuk kita juga. Apa kira-kira apa yang membuat anak kita kalau dibidik bisa hancur? Ya, pengaruh lingkungan. Ya, lingkungan positif, lingkungan negatif ya. Baik, ada lagi? Figur ayah. Figur ayah, nggak ada figur ayah, role model. Apa yang menyerang, menghancurkan karakter anak-anak kita? Virus. Dimanja, instan, dimanja, kekauan. Ya, oke, bagus sekali. Apa lagi? Halo, kira-kira apa lagi? Kita kan sedang ngobrol. Apa lagi? Kira-kira? Ya udah, dimanja, instan, ya. Ada yang lain? Nah, galaknya.
Orang tua otoriter. Yang jelas bukan brother ya. Nanti saya ngomong sama istrinya ya. Ya. Otoriter. Apa? Ada? Sampai 10 ya. Satu lagi. Ada yang mau sumbang saran? Coba. Gadget mager. Itu yang bullying ya. Gerak, kesibukan, pengaruh lingkungan, figur ayah, emosional, otoriter, 10 lah. Konten seksual dan pornografi. Wah, apa itu? Gerak, Konten seksual dan pornografi. maksudnya apa? Maaf sekali. Ya, lebih tajam apa itu pornografi atau konten? Kalau sekarang konten seksualnya juga udah mengarah ke sana. Kesana hampir kebanyakan. Iya. Baik. Jadi sebutnya apa yang disebut? Konten seksual aja. Konten Seksual. sensual. 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 Ya, seperti saya. Kayaknya banyak yang suka juga ya. Oke, kita ngomong apa adanya ya. Kita ngomong apa adanya. Baik. Oke, terima kasih. Kok, tolong dibawa ke samping aja. Ya. Semua aja. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya ingat pada waktu saya umur sekitar 10 tahun di Tasikmalaya waktu masa kecil, saya melihat ada ayam jago yang sedang ngejar-ngejar ayam betina. Ayam betinanya dikejar-kejar, kokotak. Yang jagonya kong. Ayam macam, wah dikejar kemana-mana. Nah, ketika loncat ke kanan ke kiri, saya masih ingat di peluk mata si yang betinanya itu cakarnya itu kena semen yang sedang bangunan masih basah. Oke, jadi dua cakar ayam ini mencengkram semen yang basah. Oke, sesudah itu dikejar lagi, saya nggak tahu ceritanya. Apakah dapat atau enggak, gua bisa tahu. Atau umur siangan sakit tuh dileceh, saya nggak tahu. Tetapi yang sangat menarik adalah beberapa tahun kemudian bangunan ini roboh, tapi di samping kirinya itu ada sebuah tato tanda kutip cakar ayam yang mendekat terus, padahal bangunannya sudah roboh, cakar ayamnya tetap ada. Apa yang ingin saya sampaikan? Secara psikologi, filsafat, pedagogik, dan yang lain-lain, dan saya belajar sampai hari ini bicara tentang human seumur hidup, sesuai dengan panggilan saya sebagai konsultan di dunia human capital (SDM), mengatakan usia manusia yang paling golden karakternya sudah dibentuk adalah dari 0 sampai 12 tahun. 70% karakter manusia sudah hampir jadi setelah umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun bertambah lingkungan, sekolah, pelayanan, dan yang lain-lain oke-oke saja. Tapi lebih banyak 30%-nya hanyalah mengisi pengetahuan. Badan lebih besar, dompet lebih tebal, kepala lebih botak, tahu. Tapi karakter dasar manusia secara yang tadi pedagogik, filsafat, dan psikologi analisa, psikologi perkembangan sudah jadi berapa tahun? 0 sampai 12 tahun.
Betapa sangat penting. Karena itu Alkitab ya mengatakan hal ini. Yuk kita baca sama-sama. 2:1. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Dalam bahasa aslinya dikatakan, didiklah anak-anak dari sejak muda, dari sejak mula. Karena ketika anak-anak itu bertumbuh dari sejak kecil dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pola asuh yang benar di dalam keluarga, di dalam lingkungan dan yang lain-lain, itu akan membentuk anak-anak kita pola hidupnya sudah hampir 70% menjadi. Jadi dasar yang harus kita terapkan ini adalah masa kekanak-kanak. Ini bekal buat Anda yang masih keluarga muda. Katakan amin. Ini juga adalah bekal buat Anda yang akan memilih pasangan hidup. Karena itu ada istilah bibit bobot bebek. Ini bukan soal suku, ini soal bukan membedakan. Tapi setelah saya hidup 65 tahun membuat buku Smart Parenting 20 tahun yang lalu, sejujurnya saya banyak gagal, banyak kecewa, dan banyak air mata yang terjadi hari-hari sekarang. Ternyata setelah saya jadi grandpa, menjadi kakek, grandpa yang ganteng, begitu banyak kesalahan yang saya terapkan pada dua anak saya, Cindy dan Henry. Saya mau jujur, sampai hari ini saya juga masih belajar. Sampai hari ini saya juga masih belajar. Karena itu kenapa saya sangat concern berada pada cucu hari ini, nomor 9 tahun dan Noni Sarah 5 tahun. Karena saya sadar banyak kesalahan sebagai seorang papa, sebagai seorang suami. Ketika mendidik anak-anak masih kecil, saya terlalu banyak muter ke seluruh Indonesia, cari karir, cari kantau, cari bisnis yang banyak. Itu bagus banyak, tapi ada banyak hal yang waktu habis. Pelayanan dari Senin sampai Senin, kerja dari pagi sampai malam, lebih banyak di luar kota 2 minggu, 3 minggu. Dan saya melihat betul apa katakan. Jadi masa-masa kecil anak-anak itu 12 tahun pertama menentukan fondasi anak di dalam karakter. Yang setuju aja yang kasih tepuk tangan. Tadi saya ngobrol sama Ko Kyung, sama. Anaknya udah 30 tahun, belum married. Anak saya juga Henry di Melbourne 9 tahun, 30 tahun, akan tetapi belum married. Untuk mengubahnya gak bisa. Dia lebih pintar, lebih tahu, lebih logik dan yang lain-lain. Ya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu teman-teman, siapapun saudara, termasuk saya, kita akan belajar dan kita tahu karakter ini yang akan menentukan masa depan anak-anak kita bahagia atau berhasil. Nah, terima kasih buat tadi tulisan semua 5 virus. Nanti ada tanya jawab ya, dengan cepat kasih tanda. Saya hanya 30 menit aja. Baik. Setelah survei sangat banyak dan pendalaman sangat banyak dan membaca buku sangat konsisten, saya menemukan ada 5 virus yang menghancurkan, destroy anak-anak muda dalam karakternya. Yang pertama adalah hipokrisi, kemunafikan.
Kata ini di dalam bahasa Yunani adalah dipakai bagi orang yang sedang main teater. Bisa pakai topeng, bisa jadi penjahat, bisa jadi pendeta, atau bisa jadi pendekar. Munafik. Iya, iya mang, iya pak, tapi di belakang ternyata dia bisa obat. Iya, baik, tapi di belakang dia bisa selingkuh. Iya, baik, pelayanan, tapi hatinya kumahai. Munafik, kemunafikan. Bukankah kita lihat hari-hari sekarang di sosmed, termasuk di jemaat, termasuk di pengembala, termasuk pemerintahan, ada banyak orang yang munafik, senyamu, munafik, muka nabi, pikiran kotor. Bagaimana jalan keluarnya? Sincerity dan honesty. Etika yang paling tinggi moral di dalam kekristenan adalah sincerity. Hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang murni. Terasa nggak teman-teman, kalau Anda sedang ngobrol dengan seseorang atau bisnis atau pelayanan barang, Anda ngerasa nggak ini orang tulus atau pulus? Terasa nggak saudara? Ketika sedang bersahabat, ya berteman dan yang lain-lain, ini orang menggunakan ada maksud, ada udang di balik bakwan. Rasanya. Nah, anak-anak harus mulai dilatih dari sejak kecil ketulusan hati, kemurnian hati. Karena Alkitab katakan Tuhan sangat mengasihi orang yang tulus hati. Saya tidak buat-buat. Kalau setiap kali saya ngobrol sama Pak Victor, saya merasa sekali Kyung hatinya murni melayani hanya untuk ada yang sedih. Tepuk tangan. Murni mengasihi jemaat. Banting tulang, banting kepala, banting pintu, hanya untuk besuk pelayanan hati. Ajar anak-anak kita untuk dari sejak kecil punya hati yang tulus, murni. Bagaimana cara? Termasuk saudara dan saya. Bagaimana praktisnya? Saya belajar setiap malam ketika saya tersungguh di bawah kaki Tuhan berdoa. Saya membuka hati. Tuhan, kalau Timotius tadi bohong, cileupeung, sombong, tekaopan, ngomong kasar, nipu, tuti, pangtipu, ricubeng, lihai cuas dan bengong. Ampun Tuhan, bersihkan. Kalau saya punya kebencian, satu detik pun, ampuni Tuhan, bersihkan hati saya. Kemudian, hati setia. Kalau ada cekcok, bucok, orang cocok, jangan cimuk, cina ngamuk, jeung pamajikan, patongong-tongong. Selesaikan cepat. Bukan siapa yang menang atau kalah, siapa yang datang duluan. Dan ngomong ini ya, maafin Koko, tadi ngomong agak lagi. Oh, Bapak, dulu sampai sekarang jika Tuhan Yesus nggak ubah kelakuan. Ya maaf, Papa salah. Udah 3 hari 3 malam kita pisah kacang.
Ini papa salah. Pengakuan. Nggak mau. Papa salah. Minta maaf ya. Matanya udah mulai air mata. Nah itu tanda-tanda zaman sudah tiba. Tinggal saya peluk saja, cium saja, selanjutnya terserah. Ketulusan, perlu dicek. Ini kelihatannya banyak yang sedang bisa. Karena kalau kita belum selesai, ya saya tidur sama istri, saya pegang tangannya. Itu dia sedang tidur, saya tahu kan merokok, tangannya gini. Saya kata, mungkin dia tadi nonton film Hitman-nya, jadi saya coba lagi. Jadi nanti saudara. Ternyata sudah di alam bawah sadarnya, kau belum diselesaikan ketulusan, kemudian keterbukaan hati itu ke bawah sampai timbul. Kemudian hati dimulai dari hubungan dengan Tuhan, tolong saya. Kalau ada kebencian satu titik pun, saya minta ampun, saya lepaskan pengampunan, bla bla dan yang lain-lain. Katakan. Nah, anak-anak kita harus dilatih dari mulai TK, SD, SMP. Jangan langsung kamu nakal, kamu tadi nonton apa? Yang itu ya Pak. Kamu boleh. Itu anak kayaknya akan tertutup, dan ketika tertutup akibatnya apa saudara? Dia berani komunikasi nggak? Berani ngomong nggak? Dia akan berbohong. Dia akan berbohong, menumpuk. Jadi akhirnya keras dan menjadi munafik. Jadi mama dan papa harus selalu ketika ngobrol, duduk sama-sama ngobrol. Si ini tadi di sekolah ada apa? Kenapa cemberut? Ada yang bisa dibantu? Henry, maafin papa kemarin ngomong begini ya. Baik kan kamu main padel, papa lupa dan yang lain-lain. Papa minta maaf ya. Ada yang mau dibicarakan? Bagaimana masa depan kamu? Bagaimana dengan pacar kamu? Ada yang mau dikompongkan? Sharing sama papa. Selalu harus ke ini menjadi gaya hidup setiap hari. Katakan amin. Jadi melatih ini adalah menjadi gaya hidup sincerity dan honesty. Alangkah indahnya kalau setiap jemaat di tempat ini melayani dengan hati yang tulus, murni, dengan penuh kejujuran. Alangkah indahnya kalau di dalam semua keluarga, suami istri, anak-anak punya sincerity dan honesty. Alangkah indahnya, ajaibnya, dan mujizatnya kalau di Indonesia semua anggota DPR, gubernur, bupati, RT, termasuk R1, R2 melayani hanya untuk Tuhan dan untuk rakyat dengan yang hati yang tulus, sincerity dan honesty. Apa jadinya? Indonesia akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Tapi hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu kenyataan. Ternyata, wah dia nipu. Ternyata emasnya ada 72 kilo. Ternyata nipu 1,8 M. Ternyata dihukum hanya begini. Mulailah anak-anak menjadi bagaimana? Tidak percaya. Dan akhirnya tafsiran menjadi dingin. Termasuk katanya harus rendah hati pendeta, tapi dia naik new ice, main ke luar negeri, gonta ganti, head on, belanja, shopping wing. Kok rasanya kok beda ya? Mulai anak-anak muda mundur dari gereja. Kenapa? Karena kemunafikan. Mulai anak-anak yang melihat kenyataan, dia buka sosmednya, dia buka IG-nya, dan akhirnya apa yang terjadi? Virus ini
menghancurkan anak-anak kita, gereja, kota dan bangsa, karena tidak ada orang yang menjadi model ketulusan dan kejujuran. Setuju teman-teman? Nah, pertanyaan saya, dimulai dari mana? Banyak kali kita ingin mengubah di luar, mengubah situasi, mengubah gereja, mengubah Indonesia. Yang harus dirubah adalah inside out. Yang harus berubah bukan di luar. Yang dirubah adalah diri kita sendiri. Katakan amin. Diri saya sendiri. Murnikan, tahirkan hatiku yang Gusti Allah, Gusti Yesus. Dimulai dari siapa? Diri sendiri. Coba lihat ke kanan. Diri sendiri, Oke. Kemarin saya ditanya sama keponakan, sedang bisnis sesuatu yang agak besar dan kena tipu dan yang lain-lain. Dan dari sejak kecil saya yang mendampingi keponakan ini, sampai dia ngomong gini, Pak Tim, saya mulai hari ini tidak akan ada ketulusan hati. Orang tulus itu di mana-mana ditipu sama orang lain. Saya akan kasar, saya akan tegas, saya akan melakukan semua. Kenapa demikian? Orang tulus, orang baik itu pasti ditindas dan hanya rugi dan yang lain. Bayangkan, dari sejak kecil saya tahu hatinya baik, hati tulus. Ketika dia bisnis ditipu dan yang lain. Tapi saya sampaikan akhirnya dalam satu kata. Kalau kamu melakukan demikian, itu yang terjadi di Indonesia dan di banyak di keluarga. Hati menjadi keras dan hati menjadi jahat. Jangan-jangan di Indonesia begini banyak, kenapa? Karena di atas menabur semua kejahatan, menabur virus. Apa yang ditabur tuai. Dan orang-orang baik akhirnya tersingkir. Orang-orang dosa tersingkir, kenapa? Karena semua orang berbuat kejahatan. Dan saya tanya sama, kalau itu dilakukan sesuai hati nurani kamu enggak? Yang ditanam benih firman enggak. Kalau demikian, ayo, harus bagaimana caranya? Cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus. Jadi kalau kamu bisnis seseorang, kamu harus tulus, tapi cerdik. Ini orang lihai, likian, disiplin. Cerdik, katakan amin. Dan kamu harus cerdik, tapi sekaligus harus tulus dan percaya. Firman Tuhan katakan, Tuhan sangat mengasihi orang yang tulus hatinya. Pasti menang. Masa depan kamu pasti luar biasa. Kita bukan untuk kita. Dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, ternyata kecerdikan dan ketulusan ini adalah sesuatu yang harus beriringan. Betul atau betul? Karena kalau kita cerdik terus di mana-mana pasti nipu orang lain. Tapi kalau kita terlalu tulus di mana-mana ditipu sama orang lain. Jadi Alkitab mengatakan kita harus cerdik dan tulus dan cerdik. Terutama adalah bicara tentang sincerity dan honesty. Wah, bagian satu aja sudah 3-2 menit lagi. Luar biasa ya. Gak apa-apa kan? Terus Anda, kalau Anda nyebut gak mau, berarti Anda belum tulus dan rendah hati. Yang kedua, virus yang kedua adalah selfish, mementingkan diri sendiri. Kalau Anda menemukan dari sejak kecil anak-anak Anda sudah egois, dia makan yang penting buat saya semua, mama papa kerapahan gak apa-apa. Setiap kali dia main, semua mainan untuk saya semua, cici, koko, dede, ayah gak apa-apa. Kalau kita menemukan dari sejak kecil anak-anak kita sudah punya sifat egois, kita harus menangis.
Karena kalau orang sudah punya sifat egois, Alkitab katakan Yakobus 5 ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sanalah sumber semua keributan dan kehancuran yang terjadi. Kenapa orang bisa cerai? Ujung-ujungnya adalah egois. Kenapa orang berselisih? Ujung-ujungnya adalah egois. Egois adalah definisinya adalah apa? Memuaskan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Inilah yang disebut dengan jurus cia caw. Di cia duitnya, caw orangnya kabur. Pakai jurus kerang, cekek hilang. Apakah betul dasar daripada orang cerai selingkuh? Dasarnya mementingkan dirinya sendiri, memuaskan dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Anda harus menangis dan sedih kalau ada benih-benih virus ini dari sejak kecil anak-anak. Anda harus serius, Anda harus mendidik, bahkan kau perlu ada disiplin untuk supaya dia tidak masih kecil. Karena kau sudah 12 tahun ke atas, seperti pohon, Konfusius mengatakan, pohon kau akarnya udah ke kiri, udah ke kanan, nggak bisa dilakukan kecuali dipatahkan. Kalau anak-anak udah 12 tahun ke atas, nggak diarahkan, ini sumber kehancuran. Akan menjadi manusia yang egois. Berarti akan mengorbankan orang lain, termasuk keluarganya. Nah, bagaimana caranya? Belajar untuk apa? Lentu diri, sharing. Dari sejak kecil saya melatih, mulai hari ini Kokonoa cucu. Setiap kali dia bermain ada pembantu anaknya 1, 2, 3, 4. Sengaja saya bawa ke Alfamart. Sok belajar. Noah, Kokonoa, kita miskin gak punya apa-apa. Ya, hanya mereka ngajaknya. Supaya apa? Kesempatan gratis. Wah, segala macam. Kalau dia punya boneka 2, Noni Sarah, bagi dong, itu tetangga tuh. Sesia, bantu, mau gak? Oh iya, belajar, Pak. Give. Belajar, Ma. Setiap aku transfer ke Mama, sampai hari ini sudah 10 tahun lebih setiap bulan. Waktu anak-anak kecil selalu dibawa supaya melihat bapaknya sedang transfer uang ke siapa? Mamanya. Supaya anaknya ini melihat, insya Allah kalau papanya udah tua ditransfer juga oleh anaknya. Saya tidak mengharapkan, tapi kalau itu terjadi, Hosana 17 tahun. Kasih tepuk tangan dong. Anak melihat, pelayanin tanpa pamrih. Anak melihat papa mama membantu orang-orang susah. Belajar memberi. Dan Alkitab katakan siapa yang memberi pasti akan diberi. Sejak hati memberi 10%, naik 20%, naik 30%. Dan latihan yang paling luar biasa menurut saya adalah di gereja.
Jadi Asia pemain musik datang lebih pagi, ibadah 5 kali. Wow, itu melatih hati apa? Tidak perhitungan, tapi hati yang memberi dengan tulus. Dan orang-orang demikian pasti, katakan pasti, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat dia. Kasih tepuk tangan. Saya belajar ini dari sejak sekolah minggu, melatih kerja dengan all out tanpa dibayar. Ketika jadi guru, sama melatih tanpa dibayar, melatih dengan tulus. Dan sampai satu hari Tuhan mengangkat, bayangkan, hati yang memberi tanpa diberi pun memberikan yang terbaik. Apalagi ketika mengajar, training, dibayar lagi. Tapi itu menjadi gaya hidup. Katakan amin. Amin gak amin harus amin. Katakan amin. Nanti di dalam pertanyaan kita ngobrol aplikasinya bagaimana. Yang ketiga, instan. Ada banyak orang tua terlalu naif. Anak-anak kita terlalu instan, ingin cepat kaya, ingin cepat pintar, ingin kedudukan demikian. Tapi kalau kita masuk dalam sepatu mereka, memakai sepatu mereka, itulah dunia mereka. Mereka tidak senang dengan namanya yang kuno-kuno. Oke, dulu saya menggarap buku itu perlu waktu 1 tahun. Kemarin saya mencoba membuat satu buku hanya dalam waktu 10 menit jadi, Andri. Sampai saya bingung, 10 menit jadi. Ini kecepatan. Orang tua jangan naik, generasi sekarang instan. Memang itu adalah kecepatan sangat cepat sekali. Katakan amin. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Tapi kita jangan ke bawah instan. Tapi harus yang namanya apa? Dilatih apa? Sacrifice. Apa sacrifice? Pengorbanan, perjuangan. Latih anak-anak dari sejak kecil, ya, oke? Beresin tempat tidur, sederhana. Bahkan seorang jenderal di Amerika katakan, kalau kamu ingin menjadi seorang jenderal, langkah pertama adalah dari sejak kecil beresin tempat tidur kamu. Wow. Bereskan ketika sikat gigi, ketika kencing ada warna kekuning-kuningan. Kecil kan? Bereskan. Dan yang lain-lain diajak untuk apa? Berlatih. Tadi ada yang dikatakan ada anak-anak muda yang terlalu gampangan. Iya, dikasih duit terlalu banyak dan yang lain-lain, hanya mentalnya menjadi rapuh. Ajar anak-anak. Ada saatnya kita melepaskan anak-anak karena kehujanan. Ada saatnya kita mengizinkan anak-anak kelaparan, enggak makan, dan yang lain-lain. Ada saatnya kita tahu sebenarnya ketika dia dekat dengan seseorang, dia akan dilukain, patah hati. Ada saatnya kita, tanda kutip, mengizinkan seperti anak terhina, supaya dia bisa merasakan bagaimana kelaparan, bagaimana perih, bagaimana sedang bokeh, bagaimana sedang di bawah, bagaimana sedang menderita, bagaimana rasanya jauh dari mama papa, bagaimana rasanya orang miskin dan yang lain-lain. Ada saatnya kita melatih, tapi mata kita tetap melihat. Nah, banyak orang tua ini yang membuat anak kita menjadi cacingan. Sedikit jatuh langsung digeluh, sakit apa ya, sakit apa ya, sakit apa. Ketika anak kecil dia nggak jatuh, dia bangun kiri kanan, kamu nggak ada lagi, jatuh lagi kiri kanan, ya biarin aja. Nanti dia bangun sendiri. Ada banyak orang begitu jatuh, aduh, punaunya, si anak ini akhirnya menjadi cacingan, menjadi mental takut, ditekan sedikit, jadi takut. Bukankah hari ini generasi ini disebut generasi anak-anak yang cacingan? Kenapa? Karena pola asuh dari orang tua yang
yang tenang tidak akan melahirkan nelayan yang tangguh. Nelayan yang tangguh dilahirkan dari mana? Tobat, badai, air mata, pasang yang sangat besar akan melahirkan anak-anak yang bermental juara di dalam Tuhan. Saya tepuk tangan. Nah, di poin 3 inilah yang banyak sekali terjadi karena orang tua terlalu besar kasih, tidak ada disiplin. Anak-anak kan menjadi anak-anak tahu. Tapi kalau orang tuanya terlalu sangat disiplin, anak-anak akan menjadi luka hati, amsyar luka batin. Kembali keseimbangan antara kasih dan disiplin harus seimbang dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, ya, virus yang ketiga, 2 kali kita akan selesai. Dan siap? Kosi, kita akan ngobrol tanya jawab. Coba diulang kembali. Ada 5 virus Bapak Ibu teman-teman. Yang pertama apa? Nah, dan keingin tahu bohong. Ini mulut disebut busa-busa. Ada 5 virus di dalam dunia ini. Secara esensi yang pertama ada munafik, hipokritik. Jalan keluarnya harus beraja ketulusan dan kejujuran. Katakan amin. Amin. Yang kedua adalah Egois. selfish, mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Harus diajar apa? Memberi, melayani, ketulusan itu proses. Yang ketiga adalah instan, harus dilatih dengan sacrifice. Karena itu Alkitab katakan, hendaklah kamu menyangkal diri dan pikul salib. Bagaimana kita menjadi dewasa karakter? Nggak ada jalan lain. Harus pikul salib dan sangkal diri. Nah, banyak orang tua tahu hal ini, tapi tidak tega melihat anak-anak kita menderita. Karena papa dulu menderita miskin, sekarang mau ditimpakan ke anak, kasihan. Padahal tidak ada jalan pintas untuk membuat orang menjadi kuat. Laut yang tangguh harus mengalami badai, topan, air mata yang lain dan yang lain. Katakan amin. Amin. Yang keempat, pesimis. Saya mah bodoh, gak bisa apa-apa. Saya mah cadel, dising-singin kedubut saya mah miskin. Pesimis. Ada tantangan sedikit di kerjaan, langsung muntaber, mundur teratur tanpa berita. Dadah. Kasih rembuk sedikit, nggak biasa. Harus dibawa anak-anak kepada fight iman kepada Kristus supaya dia optimis. Nah, saya poin langsung masuk. Yang saya temukan ada banyak anak muda 90% minder. Kenapa? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada yang lebih cakap, ada yang lebih kaya, ada yang jago main basket. Kalau saya main basket, pokok-pokok langsung pingsan. Orang lain GL pakai Honda, saya GL-nya genjot langsung, jalan kaki. Minder. Sosmed membuka, wah, orang lain lebih hebat, lebih cantik dan yang lain. Hanya orang menjadi pesimis. Nah, bagaimana caranya? Tanamkan diri satu hal. Jadi sejak dulu saya mengajarkan sampai hari ini kepada cucu, harga diri saya berharga bukan karena cakap, bukan karena pintar, bukan karena kekayaan. Harga diri saya ditentukan oleh karena Tuhan Yesus sangat
mencintai saya selama-lamanya. Bertentang. Tanamkan harga diri saya bukan karena pandai, kaya, posisi, tapi harga diri anak kita karena apa? Dibawa kepada apa? Iman kepada Kristus. Dan ketika iman kepada Kristus, apa jadinya? We walk by faith, not by sight. Dia berjalan dengan iman. Mungkin kelihatannya gaji hanya 10 juta, 15 juta. Kami neksa. Budak di paraban naon. Gak bisa. Anak muda kan demikian. Hitung terlalu banyak dengan logikanya dan realitanya. Dari sejak kecil, anak harus ditanamkan. Secara manusia nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Cerita tentang Musa, Noah sangat takjub. Ya Pak, saya mau nyoba di batu tunggal, pakai tongkat di batu tunggal, bisa kebuka kan? Itunya tempat tenangnya, saking berimannya. Anak diajar cerita tentang Yusuf, ngobrol tentang Daniel, tentang 5 roti ikan. Tubuh imannya bukan karena situasi, kondisi, dan keadaan. Dan pada akhirnya anak-anak kita akan ngomong gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan dalam hidupku. Kita tepuk tangan kita. Katakan amin. Nah, dari mana? Dari mana? Dari sejak kecil. Karena itu guru sekolah minggu amat sangat penting. Orang tua sangat penting menanamkan iman, fight and optimis. Jadi saya melihat Bapak Ibu teman-teman sampai hari ini, ternyata orang-orang sukses bukan orang yang pintar S1, S2, profesor, doktor, laborator, bocor. Bahkan terlalu pintar, terlalu banyak hitung, akhirnya doktrinnya harus begini. Saya melihat adalah orang-orang yang menerobos adalah orang yang hidup oleh karena iman. Di dalam situasi kondisi bisnis yang sangat turbulensi, justru akan kelihatan orang-orang yang beriman yang rasanya nggak mungkin bisa menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Karena disebut amin. Amin. Diajarkan. Yang terakhir, sesudah itu kita akan tanya jawab. Rebellion, pemberontakan. Ada anak muda yang hari-hari sekarang memberontak kepada otoritas di rumah. Papa mah sudah kuno, tau dua ompong peok. Mama mah gadget juga nggak bisa apa-apa, udah ketinggalan zaman. Iya. Dan ketika rebellion dibiarkan, apa yang jadinya? Nanti ketika dia pelayanan, dia bukan yang tunduk, dia akan tanduk. Ketika menjadi istri, dia selalu hobinya tanduk. Menjadi suami menjadi tanduk. Ketika dia bekerja di satu perusahaan, dikasih kisi-kisi, KPI, job desk, dia harap itu. Kenapa? Karena dari sejak kecil, memang ini dia selalu melawan. Contohnya yang kemarin siapa tuh? Yang nyimpen cewek sampai 2 tahun dan yang lain-lain. Saat nanti? Topik ya? Topik kita ya? Kenal nggak? Kenal? Oh, ini ya? Pantesan. Tadi ketangannya kesini terus loh. Kenapa bisa demikian? Apa langsung jadi? No. Sejak kecil tidak ada yang namanya disiplin, tidak ada yang namanya teguran. Terlalu disayang, terlalu dimanja, salah dan yang lain. Dia tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Hari ini orang hancur. Ini si Magno atau si Mirni? Oh, si Mirni sama si Rini, si Magno sama si Agus pacarannya.
Kalau Anda ke luar negeri, Anda sudah melihat kan di Melbourne aja, itu ada 3 WC, cowok, cewek, dan yang di tengah-tengah. Jadi cewek cirigo. Dan anak-anak kita bro, cucu kita nanti kebingungan. Hah? Kita kumanya? Ekmelisi Magno atau ekmelisi Magnum? Bingung sudah. Dunia sudah balik. Bingung semua. Kenapa? Karena tidak ada dasar kebenaran dari sejak. Dari sejak kanak-kanak. Ini serius saudara. Ini sangat penting. Oke, dari 5 hal ini kita cukup sekian dulu. Sesudah itu diskusi, ngobrol, maka nanti kita akan simpulkan semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita undang Miss Rosi maju ke depan.